Sekarang saya sudah terhubung dengan Mas Nandito. Selamat malam Mas Nandito. Iya. Ya, Halo. malam Mas. Kita sudah mulai on air ya Mas ya? Siap. Itu cerita tahun 2022 ya. Ini kelanjutan yang dulu sih. Jadi kemarin itu kan ceritanya saya penggal. Pengalaman berikut sih. Yang dulu saya pernah cerita ada penampakan hantu bota, terus Mas Taufik tahu juga sih. Jadi masih di area yang sama. Ya oke, dilanjutin aja Mas. Gak apa-apa Mas, soalnya udah skip lama. Pasti kita lupa-lupa ingat sih. Jadi silakan. Iya, itu di Kalimantan Timur ya. Saya flashback singkat aja di Kalimantan Timur. Di area Kutai Barat itu ya. Itu posisinya di Gunung Tedung Mas, posisinya itu. Pas waktu itu saya tugas ke situ kan di Gunung Tedung tahun 2022 ya. Jadi pernah cerita kalau ada penampakan hantu bota yang kalau dilihat dari deskripsinya itu dia cuman kepala botak, itu cuman mata doang gitu. Jadi teman saya yang cerita sih, saya nggak bisa lihat memang, tapi dia ceritanya itu modelnya seperti itu. Jadi model kayak tuyul tapi aneh, kepalanya besar, elip gitu, cuman isinya satu kepala itu isinya mata, mulut nggak ada ya, model begitulah. Itu yang dulu saya ceritakan. Terus yang ada penampakan model kayak kuntilanak tapi sebenarnya bukan kuntilanak, perempuan gitu. Nah ini yang berikut. Jadi ceritanya kan saya dari kampung mau menuju ke lokasi kerja itu kurang lebih 36 kilo Mas, dari kampung itu ke Gunung Tedung. Kalau perjalanan itu kurang lebih antara setengah jam sampai 45 menit lah, pakai kendaraan roda 4 double cabin. Karena kalau nggak pakai double cabin, ketika ketemu jalan rusak ya sudah, kepatak di situ nggak bisa lanjut. Nah itu posisi kami, saya dengan teman pas waktu itu mau ngecek pekerjaan kan tengah malam, jam 12, jam 1 lah Mas. Nah pas posisi mau mendekati camp kurang lebih sekilo gitu, memang saya ada ngerasain kayak mobil ini kok nggak sampai-sampai, padahal perasaan dia lumayan kenceng itu mobil, posisi kilometer 50 lah, 50-40an lah. Teman saya di sebelah ini tidur, saya kan berdua di mobil itu. Nah dia tidur, teman saya yang ngendarain kan, saya yang nyetir kan. Nah singkat cerita sampai di camp. Pas kemudian sudah sampai di camp itu, anggota saya tiba-tiba bangun kan, dia bangun terus dia kayak agak sedikit kaget gitu kan, terus dia cerita ke saya, loh Pak, barusan mimpi sampean loh, kayak dejavu gitu dia bilang. Terus tak tanya, mimpi kamu apa? Dia, mimpi gimana? Jadi saya mimpi duduk di depan pondok camp itu, ngeliatin bapak dari sana pakai mobil ini, tapi kok di belakang mobil tuh rame betul, kayak satu kampung ngikutin kita gitu. Padahal mobil kencang loh itu Mas, posisi 40 ya tahu sendiri lah. Ya 40, 45, dari 50 juga anda, karena jalan kan jalan semi rusak kan itu, bukan jalan aspal. Jadi kami seolah-olah kayak diikuti makhluk halus ya, macam-macam bentuknya, tapi karena saking banyaknya jadi kelihatan kayak masyarakat gitu Mas, ikutin kami gitu. Terus pas mau mendekati camp, tiba-tiba hilang gitu aja. Jadi dalam mimpinya anggota tuh dia cerita begitu, kayak dejavu begitu. Kalau menurut Mas Taufik gimana itu Mas? Langsung ke Mas Febri aja deh, silakan Mas. Mas Febri. Ya. Ya, selamat malam Mas Nandito. Ya, malam Mas. Selamat malam. Ya,
sebenarnya ya. Ini kalau yang saya lihat ya Mas ya. Kalau yang saya lihat sebenarnya dari awal jenengan mau berangkat itu tadi ya Mas ya. Itu sebenarnya sudah ada apa ya yang ngikutin gitu loh Mas. Dari awal mau keberangkatan ke area kerja itu tadi merasa hawa-hawa yang beda nggak dari hari-hari yang sebelumnya Mas? Iya sih. Gimana Mas? Ya kadang hawanya beda gitu. Halo. Merasakan hawa yang beda ya Mas ya? Betul, hawa yang beda dari rumah, misalnya dari rumah mau keluar gitu sudah ada yang lain kan. Nah kalau teman saya ini kan dia biasa bisa melihat toh. Jadi kadang sepanjang perjalanan tuh dia kasih tahu itu loh ada itu loh ada ini. Jadi kadang dia bisa lihat Banaspati apa yang macam-macam gitulah. Kalau yang saya lihat ya Mas, memang dari awal itu memang sudah ada yang ngikutin. Ya entah itu ngikutin jenengan secara pribadi atau teman ini tadi saya kurang paham ya Mas. Tetapi yang saya lihat itu memang ada sosok yang dari awal istilahnya dari rumah lah ya mau berangkat ke tempat kerja ini sebenarnya sudah ada yang ngikutin gitu Mas. Dan gitu ditambah ya. Lagi dengan jalan atau perjalanan yang melewati beberapa kampung goib ya kalau menurut saya ya. Ya. Jadi itu sebenarnya bukan mimpi ya temannya yang di tempat kerja tadi ya Mas ya. Sebenarnya kalau saya pribadi yang menyikapi ya sebenarnya bukan mimpi gitu Mas. Apa ya kayak kejadian nyata begitu tuh. Iya sebenarnya mimpi gitu. Kalau yang saya sikapi itu kejadian seperti ini sebenarnya bukan mimpi ya kayak tapi sukma ini itu ngasih petunjuk dulu gitu loh Mas. Jadi sebelum orangnya ketemu gitu ya. Jadi, sebelum orangnya ketemu sukma ini ketemu dulu gitu loh Mas. Memang benar diikuti dengan banyak sosok itu memang benar gitu dan sosoknya itu bermacam-macam. Bahkan di sini yang saya belum pernah lihat di sana pun ada gitu. Sosoknya bermacam-macam. Itu kan pakai mobil ya Mas. Itu kan pakai mobil. Nah, saya cerita pengalaman pakai motor. Pernah satu saat karena kendaraan itu dipakai sama anggota di lokasi di dalam. Terus saya turun ke kampung itu saya pinjam motornya anggota. Nah sama temen ini juga boncengan. Jadi tidak sendiri. Itu sepanjang perjalanan itu hawanya beda-beda betul Mas. Kadang padahal itu tengah malam dingin kan. Kan posisi di gunung itu, jadi dingin kalau tengah malam. Nah kadang itu saya merasakan hawanya itu kadang panas. Jadi panasnya itu panas yang lain-lain. Iya betul, kadang panas, kadang dingin, kadang panas, kadang dingin. Sepanjang perjalanan saya merasakan. Ya, kalau menurut saya ya Mas, ini bisa lihat. Ya kalau menurut saya waktu perjalanan itu ya, yang memakai motor ini ya Mas, yang pakai motor ini bisa merasakan hawa yang berbeda-beda itu kalau menurut saya itu wajar ya di daerah situ ya Mas ya, itu wajar, hal yang wajar gitu. Karena yang jenengan lewati itu berbagai macam sosok ya, berbagai macam sosok, berbagai macam makhluk, berbagai macam energi gitu Mas. Jadi
merasakan hawa yang berbeda-beda itu kalau menurut saya wajar gitu loh Mas. Oke, tadi di daerah mana sih Mas? Sorry. Di daerah Kalimantan Timur, Mas. Ya, maksudnya Kalimantan Timur. Kabupatennya itu namanya Kutai Barat. Oh, Kutai Barat ya. Saya sebut aja lah, itu namanya di Gunung Tedung itu. Gunung Tedung. Ya. Ini kalau digambarkan ya Mas ya, di lokasi itu ya, yang kalau digambarkan itu apa ya, kayak pemukiman warga ya kalau yang saya lihat ya. Oh, Gunung Kudung. Iya gak sih? Kalau dilihat di Google Map itu ada desa namanya Tering. Nah, itu daerah dari situ ke barat lagi. Desa Tering. Ya, desa Tering. Itu dia ke barat lagi. Ya. Itu Oke, Itu dia dari situ 30-an kilo. 70 kilo. 30-an kilo. Oh, dari 30. yang saya ceritain. Di Yeah. 30-an. Oke. ini sebenarnya ya Mas ya, sebenarnya tempat yang dibuat bekerja ini ya sebenarnya itu tempatnya mereka gitu loh Mas. Tempatnya sosok-sosok Ya. goib gitu loh Mas. Oke. Kalau saya apa ya yang menanggapi ya Mas ya, sebenarnya tempat itu bukan tempatnya manusia gitu. Ya. Ya emang lebih Kalau menurut banyak saya aja ya. hutan gak sih? Karena- Itu operator EXA saya pernah cerita, Mas. Tengah malam itu dia lihat yang saya bilang, yang dulu Mas Febri bilang itu bukan kuntilanak tapi serupa kuntilanak. Ya wujudnya perempuan. Dia rekam pakai kamera HP-nya itu. Dia lihat nyata itu modelnya perempuan, tapi setelah direkam pakai HP itu wujudnya kayak cahaya gitu. Nggak ada kelihatan wujudnya. Itu di video itu bentuknya cahaya, tapi pas dia cerita ke kami ini perempuan Pak modelnya itu. Di pohon itu dia penghuni pohon yang di area kami kerja itu. tempat itu memang tempat mereka ya kalau menurut saya ya. Ada Iya memang betul. Kayak pemukiman ya kalau yang saya lihat ya Mas ya, kayak selayaknya kampung-kampung gitu loh Mas. Tetapi ini kampung-kampung yang goib gitu Mas. Ada beberapa kampung goib yang ada di sana gitu Mas. Bahkan ada kayak ada apa ya, keraton juga ya, keraton goib kayak ada kayak gitunya. Jadi dia kayak ada sistem pemerintahannya begitu ya di Iya. kampung-kampungnya itu. Oh. Iya kayak ya kayak ada petingginya gitu, ada gitu Mas. Ini memang kalau menurut saya memang tempatnya mereka gitu. Yep. Oke, baik. Mas Nandito, terima kasih ya sudah berbagi cerita malam hari ini. Siap, makasih Mas. Ya, saya jadi Selamat malam. buka Google Map Kutai dan emang ini desa tuh malah kayaknya lebih besar sungainya nggak sih daripada kampungnya. Iya betul. Sungai Mahakam itu, Mas. ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam Mas Nandito. Terima kasih malam Mas. Ya.